itu yang kujang itu sendiri sangat sakral gitu ya, sangat sakral dan suci, yaitu tentang ajaran dari Sang Hyang Agung ya, yaitu Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Ingsun, ketemu lagi dengan saya biasa di channel Junjungan Saibra. Insyaallah channel yang inspirasi penuh syarat hikmah dan utamanya bisa menghibur sahabat Ingsun semua. Alhamdulillah seharusnya pada kesempatan pagi ini kurang lebih sekitar jam 9 saya berada di suatu tempat pegunungan. Mungkin sebagai sahabat Ingsun nggak asing lagi, saya berada ini di daerah Cijapati Garut. Dan semoga juga sahabat ini selalu dalam keselamatan, kesehatan, panjang umur, dan selalu melimpah tumbuhlah rezekinya. Alhamdulillah. Amin. Juga sahabat ini pada kesempatan pagi ini saya menemui insyaallah narasumber, dan ada juga yang akan dikisahkan atau diceritakan oleh beliau. Saya ini didampingi abah terbaik saya. Dan assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sampurasun, Mbah. Rampes. Ya, dupite sarang saya deh, abdi nyarios teh abah sa. Sarang Abah Mamat. Abah Mamat. Abah Mamat linggih di mana ya? Linggih di Ciheuleuutnya, ya, Cijapati. Cijapati. Ya. Abah Mamat emang asli dari sini atau imigran nih? Imigran ya, bisa dikatakan imigran, tapi dah masih wilayah Bandung. Oh, gitu. Masih wilayah Bandung ya. Jadi nggak keluar Bandung. Nggak keluar Bandung. Oh, nggak keluar Bandung. Itu ceritanya, Maaf bisa ke sini gimana ceritanya? Ya, Abah bisa ke sini ceritanya, Abah. Memang cerita bisa berkisah atau mengalalakan di dia bener gitu, kumaha ya, Pak? Ya pada awalnya mah kan istilahnya teh kegiatan bebas daripada kegiatan pekerjaannya. Oh iya. Nah, istilahnya pensiun pengintennya. Oh, atas pensiun. Emang atas Abah pensiun. Dulu apa itu, Abah? Ya dulu di PLN kerja. Oh, di PLN. Cuman pegawai PLN apa? Cuman udah pensiun ya, dari sana mungkin ya, dari Bandung pindah ke sini. Oh, dari Bandung pindah ke sini. Jadi enggak keluar daerah Bandung aja ya? Masih Bandung. Masih Bandung. Dari Bandung Barat ke Jadi di sini Bandung. Abah sama istri sama anak sama istri? Ya, sama keluarga di sini. Keluarga sini ya? Oh, iya. Nah, oke, Bang. Ini alhamdulillah, makasih atas waktunya, Bang. Mohon maaf diganggu. Nah, dan juga Bang, ini ngomong-ngomong, kita ini channel kadang-kadang berbagai macam cerita atau kita kejadian kita shoot atau kita podcastkan atau kita itu teh dibuat kontennya, khususnya ini ada kita podcast sekarang. Nah, ini cerita kebanyakan emang kita tentang mistik banyak, kebanyakan channel kita ini. Walaupun ini berbagai macam, ada film juga, kita adalah campur sari, Bah. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama Abah, mempersiapkan tentang cerita, kan mungkin Abah punya cerita mistik atau cerita pengalaman hidup lah. Nah, cerita yang akan Abah ini tentang apa, Bah? Cerita spiritual Abah yang akan Abah ceritakan tentang apa nih? Supaya bisa sahabat Ingsun tahu, menjadi inspirasi sahabat Ingsun di rumah nih. Ya. Mungkin kalau secara spiritual ya mungkin terlalu apa ya, istilah terlalu gimana, Bang? Terlalu ekstrim atau terlalu dalam atau terlalu gimana nih? Ya terlalu, bahasanya terlalu gagah lah. Terlalu cuman dia mah pengalaman gitu. Pengalaman jadi aja. Pengalaman aja. Jadi, kalau spiritual kan semua orang punya spiritual ya. Jangan pun kita sebagai manusia, tumbuhan dan pohon apapun yang ada itu punya spiritual, punya semangat hidup gitu. Jadi intinya semangat hidup. Walaupun sudah istilahnya mah pensiun, aktivitas secara fisik itu berhenti, tapi mungkin secara ruhani, alam pikir atau alam ruhani kan tidak pernah tua ya. Harus terus digali ya, untuk mencari apa sih sebenarnya makna hidup itu sendiri kan gitu. Jadi kan hidup dengan kehidupan itu istilahnya mah harus kita maknai sebagai suatu mujizat ya, supaya kita mencapai kesadaran ke sana. Jadi kan susahnya orang tuh sadar ya. Kesananya mungkin untuk
seperti eling-eling waspada itu kan memang suatu ajaran ya, suatu ajaran yang memang diwariskan secara istilah nama leluhur kita kepada generasi. Nah, iya, sedangkan leluhur kita udah mempersiapkan untuk generasinya dari sandang pangan itu udah dipersiapkan, tinggal kita istilahnya mah mengolah bagaimana untuk mensyukuri apa yang diwariskan oleh leluhur kita gitu. Apa nih perjalanan kehidupan Abah nih yang akan coba Abah obrolin atau diungkapin atau ceritain? Ya mungkin untuk mencapai suatu apa ya, tadi kesadaran itu memang sulit, tapi memang mudah diucapkan tapi memang sulit untuk dilaksanakan. Contohnya aja gini, bahwa di dalam diri ini kan ada disebutkan jiwa pikiran, jiwa rohani, jiwa jasmani ya. Ya untuk mempersatukan itu kan sulit ya. Contohnya gini, dalam ucapan, tindakan ataupun pikiran itu kadang-kadang tidak harmonis kan ya. Tidak sesuai. Karena kita sendiri istilahnya mah bukan asal tidak dibekali, cuman kita kan untuk ke arah sana tetap harus digali ke dalam diri dulu ya, baru ke lingkungan. Yang Abah udah gali apa nih pengalaman Abah tuh? Ya cerita Abah ya gitu. Kalau untuk digali mungkin dari mulai bangun tidur sampai tidur kan gitu. Jadi kan kehidupan itu berulang seperti itu kan, secara rutinitas. Nah seperti itu mungkin tidak terlepas dari istilahnya mah yang disebut dengan kitab seperti itu. Jadi kitab yang sehari-hari kita rasakan, kita lihat, kita raba, itu kan kitabnya kayak gitu. Jadi misalkan kita berpikir ya bahwa kita besok akan melaksanakan kegiatan apa, kan ditulis malam dulu gitu ya, baru besoknya kita kerjakan apa yang kita tuliskan malam itu. Mungkin seperti itu. Abah apa yang kadang-kadang ya di luar kadang umum atau di luar nalar gitu cerita Abah? Ya kalau untuk di luar nalar ya seperti ini, saya berada di sini kan seolah-olah saya juga kok dari yang tidak tahu gitu ya, daripada yang tidak tahu, dan memang kesini pun saya tidak tahu kenapa ada di sini, dipikir istilah jalan kan, terus di gunung gitu, kenapa kan gitu. Itu kan pertanyaan selalu timbul, kenapa saya harus hidup di pinggir jalan gitu kan gitu. Mungkin makna untuk diambil secara kehidupan gitu ya, mungkin seperti inilah gitunya, bahwa kehidupan itu tidak kekal dan istilahnya mah selalu berubah-ubah. Begitupun dengan alam pikiran gitu. Alam pikiran untuk mencapai kesadaran bahwa makna kehidupan seperti apa gitu. Makna kehidupan seperti apa yang memang semua orang mencari. Ya contoh gini, orang akan merasa ingin makan enak, dia ingin bertemu dengan rasa enak itu, kadang-kadang kita cari tempat-tempat atau rumah-rumah makan untuk bertemu apa yang dia inginkan, dicari kan. Begitupun makna kehidupan mungkin ya, dalam artian bukan dicari keluar tapi ke dalam gitu ya, lebih ke dalam dimanapun kita berada. Tapi kalau mencarinya ke dalam, kita mesti akan ditemukan kan gitu. Apa tadi Abah ke dalam itu, yang ke dalam yang udah Abah temukan apa aja Abah? Jadi gini, kalau ke dalam itu sendiri mungkin bersifat kadang-kadang secara pribadi ya, seperti tadi orang melihat itu kan dari mata lahir ya, tapi mata batin itu tetap rahasia ya, tidak bisa dijangkau ya. Mungkin sedikit untuk masuk ke dalam ya, masuk ke dalam gitu ya. Secara manusia, apa arti daripada nilai-nilai yang diberikan sebagai manusia yang diciptakan Allah itu melebihi makhluk yang lain gitu kan. Kan kita coba menggali informasi itu ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar kan banyak ya, ke dalam. Jadi sebagai
ya sebagai apa ya, torekatnya ya, sebagai torekat dari syariat torekat gitu ya. Nah, mungkin bicara daripada untuk mencapai hakikat itu mesti ada syariat dan torekat ya, ikhtiar dan cara gitu kan. Nah, secara seperti itu saya mencoba untuk apa ya, membuat suatu simbol atau gambar atau apapun itu namanya sebagai, atau wapak atau kitab yang istilah mah secara ujug-ujug atau datang tiba-tiba secara imajinasi mungkin ya, gitu. Saya coba untuk mencoba untuk membayangkan atau daripada kok manusia itu diciptakan sebagai manusia yang tadi untuk mencapai kesadaran itu seperti apa ya. Saya coba untuk secara mungkin secara imajinasi atau secara apa yang ditemukan bahasa imajinasi ya, saya mencoba dari dulu tuh dengan membaca apa kitab ataupun literatur gitu ya, dari kitab yang memang sudah ditulis oleh orang-orang dulu, baik itu yang tersirat ataupun tersurat ya, ataupun yang mungkin dikatakan apa ya, bahasanya bahasa alam gitu ya, bahasa alam atau bahasa alam dan bahasa rasa mungkin nah ya. Gitu ya, ya kesana kan ke dalam rasa ya. Jadi setiap apa yang abah temukan yang spesial ya, dalam yang ke alam rasa itu sehingga kalau rasa itu sendiri kan tidak bisa digambarkan rasa itu seperti apa, hanya kalau orang-orang yang punya kemampuan, misalkan seorang budayawan atau seorang pelukis, dia bisa lewat literatur atau lewat lukisannya. Jadi keadaan jiwanya itu kadang-kadang bisa digambarkan dia lewat tangan melalui tinta atau apa cat itu kan. Ya, sehingga melalui apa nih? Ya mungkin kalau untuk menerangkan secara rasa itu kan susah ya. Jadi rasa itu seperti apa kan gitu. Terus kesadaran itu bagaimana bentuknya, kesadaran susah. Cuman saya mencoba untuk melihat atau mengingatkan saya coba untuk membuat simbol tentang perjalanan saya secara spiritual sehingga saya bisa membuat suatu lambang atau sandi tentang spiritual itu seperti apa untuk mencapai tadi apa yang dimaksud tentang kesadaran. Jadi kesadaran itu untuk apa ya, itu adalah kesadaran. Nah, semua berhenti dalam kesadaran. Kalau udah sadar ya apapun itu dikerjakan karena kesadaran itu tidak ada masalah gitu. Jadi baik dan buruk itu tatkala untuk mencapai kesadaran semua bisa mengerti gitulah. Ya, ya seperti jadi seperti ini sahabat Insun. Ini hasilnya ya mungkin dari hasil spiritual Abah sahabat Insun. Dalam tadi Abah jadinya kesadaran dalam spiritual. Jadi ini yang digambarkan oleh Abah. Ini Abah langsung dilukis, Bah? Iya, itu memang lama 3 tahun selama yang lalu. Selama berapa tahun ini bahwa Abah menciptakan ini imajinasi tadi menjadi menjadi istilahnya visualnya ini gitu. Ya, itu simbol daripada kesadaran atau marifat ya, atau bukan marifat. Jadi semua udah digulung menjadi satu sehingga menjadi kesadaran dari syariat, tarekat, dan marifat. Ma'rifat ke hakikatnya tentang kesadaran, yaitu tentang takdir bahwa manusia itu sendiri harus melepaskan belenggu-belenggu itu, belenggu hawa nafsu mungkin ya diantaranya seperti itu, ketergantungan itu kepada Allah, sehingga manusia itu melahirkan apa yang disebut ini apa aja Bah ini Bah, ini ada gambarnya apa ini sahabat Insun, kayak orang lagi meditasi kayaknya. Ini mungkin cakranya ini kujang Bah ya? Iya, kujang kemar. Ini kujang kemar dan ini burung apa nih Bah? Galudra. Ya, burung galudra. Ini burung galudra sahabat Insun. Ini
Bah, maaf bisa disimpulkan ini yang mungkin ini orang mungkin sahabat Insun udah tahu ini yang lagi meditasi. Nah kalau ini kujang itu apa bah, simbol untuk apa nih? Sahabat Ya, supaya tahu. kalau kujang kan Lebih kemana tuh? menginformasikan tentang ajaran, Oh ajaran itu. tentang ajaran Sang Hyang Ketauhidan Tunggal. Nah, itu. ketahuan Sang Hyang Tunggal. Oh, Sang Hyang Tunggal. Jadi kujang itu kan apa penciptaan ya, kujang itu penciptaan, hasil dari penciptaan ajaran baik itu secara alam semesta atau diri manusia itu divisualkan dalam bentuk kujang, yaitu yang kujang itu sendiri sangat sakral gitu ya, sangat sakral dan suci, yaitu tentang ajaran dari Sang Hyang Agung ya, yaitu Sang Hyang Kersa. Takutnya sahabat itu Sang Hyang Tunggal itu sebenarnya siapa bang? Ya Sang Hyang Tunggal bisa disebut, cuman itu penamaan ya, cuman penamaan atau Sang Hyang Tunggalnya yaitu Gusti yang Maha Suci itu gitu. Cuman ya. Untuk apa ya, untuk mudah mencernakan gitu ya. Bahasa kesadaran Jadi bukan apa-apa gitu. Bukan untuk merubah bahasa itu bukan. Cuma itu bahasa tadi teh yang kesadaran sehingga kita lebih pas gitu secara pribadi gitu. Nah, kalau ini burung bah, maaf simbol apa nih burung bah? Ya itu simbol kedaulatan, kebebasan kita, bahwa manusia itu ditakdirkan untuk diberikan suatu mandat, silahkan lintasi penjuru langit dan bumi syarat dengan kesadaran kan gitu, seperti itu mat itu tanpa batas ya itulah itu. Jadi ke segala penjuru nah gitu. Nah kalau ini bang, untuk cahaya ini apa ini bang? Ya kita kan semua hidup dari cahaya ya, karena kita asal muasal itu cahaya, maka kita harus bisa menerjemahkan apa itu cahaya. Cahaya itu adalah kehidupan. Cahaya kehidupan itu untuk mencapai itu kesadaran. Jadi kesadaran mutlak ya. Mungkin kesadaran lebih tinggi lagi itu kesadaran murni, ketiadaan akhirnya gitu, bahwa kita bahwa kita itu bukan apa-apa. Jadi kita itu adalah istilahnya yang disebutkan dalam arti apa ya, untuk mencapai ke arah ketiadaan itu atau panah itu atau kalanggengan, yaitu katunggalan itu semua kan hilang sirna ya. Jadi kesirnaan abadi gitu ya. Nah gitu. Semuanya ini ya. Dan ini mengandung mana Pak ya? Semua mengandung mana, itu berwarna-warni itu sendiri merupakan suatu waktu atau cahaya yang semua itu bisa dijabarkan tergantung daripada tadi kecerdasan gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa ini adalah satu, mungkin orang banyak untuk mengekspresikan tentang kesadaran itu. Cuman saya mungkin kesadaran ini seperti gini gitu. Ini untuk orang berpikir, kalau dalam Quran mungkin kurang lebihnya ulil albab sahabat itu. Jadi untuk orang-orang berpikir, gitu. Allah menurunkan supaya berakal dan berpikir. Jadi ini hasil spiritual apa ini? Yang apa ini udah hasil ini gimana? Suasana kesadaran apa? Suasana hati apa? Jadi untuk sebagai pangeling-eling ataupun gitu. Pangeling diri tentang ajaran daripada leluhur kita ya. Sehingga mampu menciptakan, memvisualkan bahwa manusia itu yang disebutkan tadi secara silibnya itu sebagai apa ya, manusia yang sempurna, yang hakiki itu. Ya betul. Seperti itu. Itu. Cuman menerjemahkan atau itu tergantung masing-masing dah gitu ya. Jadi apa itu alhamdulillah mungkin apa kepada lebih ajaran ya ulama tasawuf mungkin sahabat Insun bahasa apa sebenarnya ke ulama tasawuf. Jadi nasi spiritual apa dalam kesadaran itu, dalam mencari titik sadar sahabat Insun. Kalau mungkin dalam kata tasawuf itu apa mencari titik ba sahabat Insun. Ada apa habdi ba itu mungkin sebagian kita kurang lebihnya, tapi masih banyak. Terus apa lagi Pak yang mau diceritakan? Ya mungkin kita tetap jadi untuk pencarian itu kan mesti seperti bahwa kenapa ayat Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau istilahnya mah enggak langsung. Mungkin untuk mencapai ke sini juga bukan
saya berarti udah di sini ya, tapi itu masih perjalanan proses untuk mencapai seperti ini gitu. Jadi misinya seperti ini, tapi kita terus berjalan untuk mencapai. Amin. Ini udah ada referensinya bagus sampai ini. Kalau saya belum sampai sini, alhamdulillah udah sampai sini, bisa menggambar sangat subhanallah. Mungkin spiritualnya dari yang tadi Abah ceritakan lebih pada konsep kita ke sana mengaplikasikan mungkin lebih kecondong kepada kita antara kelakuan dan pikiran kita harus selalu seimbang dengan aturan Allah ya gitu. Tapi kalau bahasanya mah mereka laku ucap labah mungkin kita harus istilahnya selalu aturan Allah, nggak perlu dari sunnah dan aturan mungkin gitu ya. Bah gimana gitu, masih ada lagi yang ini spiritualnya mungkin dulu atau gimana? Seperti itu ya. Seperti itu dulu, mungkin untuk di lain kali mungkin kalau ada waktu kesempatan yang sama dengan seperti ini ya, kita berbagilah berbagi pengalaman karena manusia itu kan diciptakannya untuk saling berbahagianya ya, saling membantu berbahagia. Jadi pada hakikatnya manusia itu satu banyak karena sematan hidup sahabat insun. Jadi manusia itu umat yang tunggal pada saudara-saudara itu salam bahagia, salam sehat aja. Oke, Bah, hatur nuhun waktosna. Oke, siap. Oke, hatur nuhun sahabat insun, mungkin tadi peran dari Abah sepintas spiritual Abah menjadi inspirasi, ini hasil karya Abah karena subhanallah ini juga kata Abah tadi masih dalam proses pencarian, tapi semoga menjadi kita inspirasi kita supaya kita mendahulukan kehidupan akhirat, tapi kita jangan lupa kehidupan dunia sahabat insun. Sebab akhirat itu tadi kata Abah langgeng sifatnya ya, tadi di alam kalanggengan langgeng segalanya kalau di akhirat. Dan ke dunia ini kita hanya sementara, sempat tersinggah hanya sementara, nggak yang abadi dunia ini. Oke sahabat insun, mungkin maaf, mungkin kita podcast kita sama Abah di sini, Abah Mamat sampai di sini dulu. Kalau maaf kalau ada salah kata, dan jangan lupa subscribe, like, share ke channel kami Jungun Rasa Ibra. Salam sapaniatan soyunan sabungan yang sun kami lah duria saya rasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi dengan podcast lain yang lebih menginspirasi.